Halo, Assalamualaikum. Ada kabar gembira yang sekarang tanggal 25 Februari dan saya nggak tahu ini akan uploadnya kapan. Pokoknya tanggal 25 ini adalah hari yang membahagiakan buat saya. Hari membahagiakannya itu apa? Nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu tentang saya. Saya adalah seorang istri menderita PCOS. Saya nggak tahu sih ini disebutnya menderita penyakit atau apa. Pokoknya saya ada PCOS yang mengakibatkan saya susah banget buat mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Sedikit flashback mengulang masa lalu, saya udah punya anak, itu anak kandung saya. Sebelum saya punya anak yang bernama Engel, sekarang udah kelas 2 SD, umurnya mau 9 tahun. Saya itu kosong 7 tahun, kurang lebih 7 tahun saya kosong. Saya udah mencoba pengobatan kemana-mana, ke rumah sakit yang ada di Karawang udah saya masukin. Oh iya, saya asli Karawang. Semua dokter yang hebat saya datengin, tapi hasilnya nihil. Sempat stop untuk nggak lanjutin program hamil. Terus saya berusaha lagi untuk lanjutin program hamil. Saya ketemu satu dokter, itu juga dari mulut ke mulut taunya. Saya datang ke dokter itu, saya program ke dokter itu, terus saya dikasih tahu kalau saya sakit, saya punya PCOS. Buat yang nggak tahu PCOS itu apa, silahkan cek Google aja karena saya takut penjelasan saya susah dimengerti gitu. Pokoknya intinya saya punya penyakit PCOS yang dimana saya susah buat punya keturunan. Telur saya kecil, terus saya dikasih obat sama dokter itu selama 1 bulan, dan alhamdulillah bulan kedua saya udah positif hamil. Itu anak saya yang pertama, namanya Azizan Elnadi Putra Wahyudin. Dan anak saya yang kemarin umurnya 8 tahun. Saya coba lagi buat program anak kedua setelah anak saya umur 8 tahun. Kenapa ngambil jaraknya jauh? Karena mental, terutama mental saya baru siapnya di saat itu. Pas saya program anak kedua tahun kemarin, ke dokter yang sama dengan metode yang sama. Hasilnya nggak berhasil. Bulan pertama datang ke dokter nggak berhasil, bulan kedua nggak berhasil, bulan ketiga nggak berhasil, dan saya mutusin udahlah stop, nggak program lagi karena saya mikir lagi mungkin emang anak pertama juga kan susah, jadi ya udahlah kita fokus ke anak yang pertama aja, kita gedein semampu kita aja, udah kita fokus ke anak yang pertama gitu. Dan sampai akhirnya anak saya udah kelas 2, saya ikut suami saya. Kebetulan suami saya dapat kerjaan di Tangerang, jadi pas anak saya kelas 2 tahun kemarin saya ikut juga ke Tangerang, kita ngontrak di sini, rumah kita yang di Karawang dikontrakin. Nah udah gitu ya kita nggak fokus buat program anak kedua aja gitu ya, karena saya juga udah pasrah. Udah mungkin Allah nyuruh untuk kita fokus ke anak pertama aja gitu ya. Tapi kadar Allah, dengan entah apa rencana Allah, yang saya udah pasrah, saya udah nggak mikirin lagi anak kedua. Tadinya saya tahun kemarin itu ngebet banget pengen program anak kedua, biar saya mikirnya umur saya makin bertambah. Jujur saya udah nggak muda lagi, udah mau kepala 4. Terus saya nggak mau pas punya anak saya udah makin tua, padahal sekarang juga saya udah berumur udah tua. Tapi saya lebih kemikirnya kasihan anak saya nggak ada temennya gitu, cuma sendiri aja. Kalau misalnya saya sama suami saya udah nggak ada, dia sama siapa? Walaupun kita emang keluarga besar, tapi kasihan aja kalau dia ada apa-apa sendiri, nggak ada saudara kandung gitu istilahnya.